Putri. Pada bab ketiga ini saya akan membahas mengenai network models. Di sini ada 8 materi pembahasan. Yang pertama yaitu langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep network model. Ketika kita berbicara terkait network model, maka ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer ini pastinya mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, tentunya kita perlu mengutamakan basic fundamental jaringan komputer tersebut, yaitu dengan cara mempelajari network models. Networking model sendiri adalah sebuah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi, ataupun bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi satu dengan yang lain. Nah, untuk saat ini ada dua network models yang tersedia dan terkenal, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelumnya network model hadir setiap vendor membuka jaringan tersendiri. Contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model memiliki yang bernama SNI atau System Architecture Network. Lalu vendor lainnya juga membuat kabel jaringan tersendiri. Akibatnya sangat sulit menghubungkan antar vendor karena terlalu banyak model yang dibuat dari berbagai vendor. Maka dari itu diadakan open networking model. Jadi setiap vendor menggunakan nama model jaringan TCP/IP yang membuat antara vendor dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Networking model juga terbagi menjadi dua. Ada OSI model atau CP/IP model. Nah, OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization atau IOS, dan TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. TCP atau IP sendiri mendefinisikan suatu protokol supaya antar komputer yang berbeda network ini bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking itu dieca menjadi dua bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP mode terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Untuk jenis layers yang terdiri dari 4 ada network access, internet transport, dan application. Untuk yang dibagi 5 ada physical, data link, network transport, dan application. Nah, materi yang ketiga yaitu selanjutnya TCP/IP model, application layer. Jadi application ini ialah layer yang pertama dengan fungsi sebagai antara muka dengan aplikasi, yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, yang kemudian membuat pesan-pesan berskala. Sebagai contoh diantaranya service dari application layer ini seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP sendiri ini digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini ada gambarannya, di mana klien atau pengguna ini meminta request website kepada web server, dan web server akan menjawab requestan dengan reply dan isi jawabannya tersendiri dari HTTP header. Nah, di dalam HTTP header ini terdapat banyak sekali informasi. Di antara informasinya ialah informasi status, dan banyaknya sekali informasi status, di antaranya ada 200. Oke, dan juga ada yang namanya 404 not found. Nah, semisal ada klien yang request, yang munculnya dari requestannya itu 200, oke, artinya itu berhasil. Tapi jika yang muncul itu 404 not found, artinya requestannya diminta oleh klien itu tidak tersedia. Lalu selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request atau diminta oleh klien, dan data yang dikirimkan oleh web server sesuai dengan data yang diminta oleh klien. Untuk contoh dari application layer itu bukan cuma HTTP, melainkan ada contoh lain seperti SMTP untuk mengirim email. Lalu untuk menerima email biasanya menggunakan IMAPS atau POP3. Dan untuk melakukan akses remote biasanya menggunakan SSH. Karena sudah dilakukan secara otomatis, maka tidak sadar kita sering menggunakan application layer pada saat menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer. Jadi kita tidak sadar sudah melakukan pemrosesan data dengan header berdasarkan protokolnya. Nah, lanjut kepada materi yang keempat. Selanjutnya, TCP/IP model, transport layer. Transport ini ialah layer yang kedua dengan fungsinya menyajikan, memberikan server ke application layer, yaitu sebagai metode transfer datanya. Ya. Lalu untuk transport layer tersendiri terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Untuk perbedaannya yang lebih detail bisa kalian browsing saja ya. Nah, salah satu server
service yang disediakan oleh transport layer khususnya pada protokol TCP itu adalah error recovery mechanism, yang artinya mekanisme untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya seperti Windows channel dan mengatasi Windows error recovery yang muncul karena komputer dimatikan secara paksa. Bisa kita lihat pada ilustrasi untuk cara kerja error machine yang disediakan oleh TCP ketika ada sesuatu klien yang melakukan request website kepada web server. Kalau di application layer kan hanya akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di transport layer ini akan ditambah tambahan yang berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah, pada bagian transport layer HTTP header dan data itu akan ditambahkan dengan THCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan layer yang ketiga nantinya. Nah, masalah adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan yang mungkin disebabkan jaringan itu overload, artinya mungkin di jaringan itu sudah banyak komunikasi dan bandwidth-nya tidak mencukupi. Nah, jika terjadi kejadian seperti ini, maka klien akan melakukan request lagi yang nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang dan informasikan data yang terkirim itu bisa disajikan dengan baik. Jadi seperti itu contoh dari TCP. Nah, kalau misalkan UDP itu tidak peduli, kalau misalkan klien melakukan request ke website server, lalu web server akan mereply dengan HTTP header dan TCP header, THCP header. Lalu nanti kalau misalkan ada paket yang hilang, si UDP ini dia akan tetap langsung mengirim ke klien. Bisa kita lihat di sini UDP is more faster. Jadi biasanya UDP itu digunakan untuk video streaming games dan aplikasi lain yang dibutuhkan kecepatan data. Jadi kan nggak mungkin kita lihat video streaming menggunakan TCP karena nanti akan kelamaan. Jadi kita bisa simpulkan pada saat ini mengakses video di YouTube dan ada lag di tengah, itu pasti akan ada proses pengiriman ulang dari klien dan web server akan mengirim lagi. Nah, kalau misalkan video streaming itu kalau misal ada di lag di tengah-tengah dan nanti kalau jaringan udah stabil lagi pasti dia akan beralih ke yang paling terakhir. Masuk ke materi yang kelima, selanjutnya TCP IP model network layer. Nah, untuk network layer itu hanya terdapat satu contoh protokol yaitu IP atau biasanya disebut IP address. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yang dimana ini merupakan salah satu protokol dari network layer yang merupakan layer ketiga, baik itu dari OSI model ataupun TCP IP model, yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu menyediakan IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing atau routing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan komputer yang berbasiskan angka. Nah, IP address itu ada dua yaitu IPv4 dan versi 6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 4 oktet atau blok, yang dimana pada setiap oktet yang terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk versi 6 itu memiliki 8 blok yang mana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Jadi contoh ada perangkat yang memiliki IP address 168.11 dan perangkat lainnya memiliki 1.2. Selama memiliki nama, maka jika ingin berkomunikasi tinggal ditunjukkan ke nama tersebut. Nah, fitur yang kedua atau routing itu identik dengan istilah router, yang mana fungsinya untuk menghubungkan perangkat komunikasi yang berbeda, network. Jika perangkat network yang sama, maka akan menggunakan switch. Nah, router itu memiliki dua cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Jadi, menerima route tercepat dengan mencapai tujuan. Bisa kita ambil contoh dari gambar ini. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengirimkan paket, pasti lewatnya kantor pos ya. Jadi, kita ingin mengirimkan paket dari paket A ke paket B. Nah, kita itu pasti akan mencari kantor pos terdekat. Dan nanti dari kantor pos terdekat akan difilterkan ke router tercepat. Mana yang bisa mencapai ke halaman yang dituju. Misal yang A, nanti dia akan lewatnya yang sini ke kantor pos kedua. Lalu ke address, sedangkan untuk yang B artinya dia lewat yang mana supaya tepat di tujuan. Nah, kalau misalkan diimplementasikan dengan komputer, maka pos ini diibaratkan sebagai router. Materi yang keenam selanjutnya yaitu TCP IP model data link layer dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Physical layer itu mendefinisikan cabling
pada suatu jaringan komputer. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device seperti ini. Nah, jadi misalkan ada perangkat yang ingin saling terhubung, nah cablingnya itu bisa menggunakan wired atau wireless. Adapun yang wired itu menggunakan kabel, sedangkan yang wireless itu nirkabel atau tanpa kabel. Jadi, physical layer mendefinisikan secara nyata apa saja yang digunakan untuk menggunakan antar perangkat. Jika ada dunia nyata itu, kita biasanya menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wired, sedangkan yang berbasis wireless menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian salah satu fitur yang tersedia pada data link layer ialah VCS atau First Check Sequence yang berfungsi untuk error detection. Nah, nah ini hampir mirip dengan yang ada di transport layer, yang ada di protokol TCP ya, benar sih. Namun di sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error machine-nya berbasis akan detection saja, artinya hanya bisa mendeteksi error tanpa recovery. Maka ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link layer, maka data link layer akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan juga meremove. Ini materi yang ketujuh. Selanjutnya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation memiliki definisi yaitu proses membungkus data dengan beberapa header. Dapat kita lihat pada ilustrasi gambar ini, pada bagian ini, jika kita memiliki data yang awalnya mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, jika sudah pada tahapan transport layer, nanti akan ditambah protokol TCP header ataupun UDP header. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP ataupun UDP header, maka bagian message ini dinamakan dengan segmen. Kemudian jika ingin diturunkan ke layer berikutnya, yaitu layer network, bagian layer network ini akan ditambahkan ke IP header. Nah, nama dari bagian layer ini disebut dengan IP packet. Kemudian ketika kita arahkan ke data link layer, nanti akan ditambahkan kembali dengan data link header dan juga data link tailor. Nah, pada bagian ini, nama pada message itu disebut frame. Sehingga ketika kita sudah sampai pada data link layer dan kita akan masuk ke layer berikutnya, yaitu layer yang terakhir pada bagian basic layer, itu nanti sudah menjadi berbentuk bit atau 0101 atau disebut binary. Oke, jadi ketika sender ingin melakukan pengiriman paket data ke receiver, maka proses yang terjadi pada network model ini dinamakan dengan proses encapsulation yang dilakukan oleh si sender. Dan nanti ketika bit yang dihasilkan sender sudah sampai ke receiver, di receiver ini akan dilakukan proses decapsulation, yang artinya akan melakukan perubahan dari bit supaya menjadi data lagi. Jadi nanti di sini data link header dan link tailor-nya akan dihapus, lalu di transportation layer IP paketnya akan dihapus. Dan ketika sampai ke arah application layer TCP atau UDP header-nya juga dihapus, sehingga receiver sudah tidak bisa menikmati data lagi. Gitu loh, guys. Lah, jadi intinya sender melakukan proses encapsulation dan receiver melakukan proses decapsulation. Ini kita ke materi yang selanjutnya, yaitu bab 8 ya, terakhir. Selanjutnya OSI model. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya OSI model dan juga TCP IP model. Dan juga sebelumnya kita sudah menyinggung bahwasannya yang sering digunakan saat ini hanya model TCP IP. Untuk OSI model biasanya digunakan sebagai model pembelajaran karena dari sisi perkembangan protokol dan modelnya TCP IP itu yang lebih dominan dibandingkan OSI layer. Itulah kenapa semua vendor mudah menggunakan yang TCP IP dan tidak menggunakan OSI model lagi. Akan tetapi OSI model masih menjadi patokan untuk belajar karena mudah dipahami. Jika kita telah terkait OSI model, sebelumnya networking model ada setiap vendor dan membuat atau memiliki network model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network modelnya yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah mode atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau kepanjangan dari Open System Interaction, atau bisa juga disebut Ocean 7 Layer Model. Nah, kalau TCP/IP kan memiliki 5 layer, kita singgung sedikit mengenai 7 layer OSI-nya. Nah, sebenarnya keduanya itu nggak terlalu berbeda, hanya berbeda posisi layernya saja. Jadi untuk 4 layer di bawah ini sama ya,
Yang membedakan untuk TCP/IP model dibagikan application-nya. Ini dipecah menjadi 3. Ada yang namanya application, ada yang presentation, dan juga ada yang namanya session. Dan perbedaan juga ada pada bagian name of mention for every layer-nya. Jadi kalau misalkan nama mention setiap layer TCP/IP itu ada yang namanya segment IP friend. Nah, berbeda dengan bagian OSI model. Bagian OSI model itu menggunakan istilah tersedia jadi PDU yang tetap sama tapi disesuaikan di setiap layernya. Jadi layer 7 PDU, 6 PDU, dan seterusnya. Dan fisikalnya sama-sama PDU. Nah, untuk yang bagian 5 sampai 7 ini merupakan bagian upper layer, yaitu berkaitan dengan data yang mengalir, sedangkan yang bagian 1 sampai 4 ini merupakan bagian lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface dan formatting dan communication session. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elah, Batman nyala nih.